aku Imah, sebagai calon ibu. Aku baru nikah tahun ini, alhamdulillah. Aku Sulfi. Tahun ini aku akan menjalani suatu ibadah terpanjang dalam hidup aku, yaitu menikah. Halo, gua Puput. Di sini gua bakal nge-spill selama gua menjadi karyawan baru di sini ya. Pengeluaran gua selama 1 bulan. Aku Ame, aku mau nge-spill nih pengeluaran aku selama 1 bulan selama aku menjadi seorang ibu yang memiliki 1 anak laki-laki yang baru banget masuk TK. Halo, gue Ripka. Hari ini gue mau spill pengeluaran gue sebagai orang yang kerja, nongkrong, tapi punya tanggungan juga. Halo guys, gue Deva Rizky. Teman-teman gue sering bilang gue no lab. Gue di sini bakal nge-spill budget pengeluaran gue kurang lebih selama sebulan. Halo semuanya, aku Raris. Nah kebetulan aku ini seorang mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka. Halo, gue Taufik. Gue seorang ayah dari 3 orang anak. Gue coba kasih tips kepada lo untuk pengeluaran per bulan. Sekarang jadi calon ibu, pengeluaran aku selama sebulan mungkin di angka 3-4 jutaan sih. Pengeluaran aku dalam sebulan ini ada di angka 5 juta sampai 7 juta. Untuk pengeluarannya itu kurang lebih sih 1 juta ya. Untuk pengeluaran selama 1 bulan itu kurang lebih ada di 2 juta sampai 2 juta 200. Sekitar 5 jutaan. Kita harus 1 juta atau kurang. Pengeluaran aku sebenarnya paling kecil tuh sekitar 5 jutaan. Pengeluaran saya itu kurang lebih 7 juta ya per bulan. Oke, 3-4 jutaan itu lagi-lagi sebagai calon ibu aku biasanya kan pasti kita butuh vitamin. Alhamdulillah juga aku minum susu ibu hamil, terus ada USG juga. Terus belum lagi aku selalu ngebudgetin kayak tadi budget vitamin, budget susu sama budget ngidam. Jadi ada budget ngidamnya sendiri. Takut tiba-tiba kalau nanti nggak dibudgetin ngidam yang aneh-aneh terus nggak ada persiapan budget kayak bingung. Jadi wajib banget buat ibu hamil siapin budget ngidam. Aku keluarkan untuk kebutuhan primer maupun sekunder. Jadi di sini primer aku ini memang benar-benar wajib untuk aku bayar. Aku harus mengeluarkan budget atau cost dalam makan aku sehari-hari. Terus aku juga kan bekerja menggunakan kendaraan aku pribadi, jadi aku harus mengisi BBM dari kendaraan aku. Terus aku juga mengeluarkan budget yang wajib itu untuk orang tua aku sih. Jadi dalam pencapaian aku saat ini, aku juga harus membagi beberapa dana aku untuk menyenangkan orang tua aku. Untuk pengeluaran tersebut biasanya sih untuk kehidupan sehari-hari ya. Tapi terkadang aku juga sering ngasih untuk keponakan aku sendiri. Yang pasti paling pertama itu untuk SPP, itu udah pasti. SPP, kas, dan kebutuhan anak dulu nih. Ya sama jajan-jajan lah gitu, itu udah paling utama. Untuk kuliah, terus gue juga punya adik 2, jadi dua-duanya masih gue tanggung. Nyokap juga, buat nongkrong juga masih, kadang-kadang buat pacaran juga. Jadi banyak. Buat kuliah pasti yang paling gede. Nah, kalau buat makan, buat jajan, Pertama pasti K-pop item ya. Aku seorang K-popers. Aku suka banget nih beli patch segala macam boneka. Banyak lah. Selain itu, aku suka makeup and skincare. Jadinya aku pasti otomatis beli skincare and makeup. Banyak, jadi ada ya biaya operasional termasuk anak sekolah ya. Terus ongkos transport setiap hari, makan. Kemudian juga ada ya kredit ya, rumah gitu kan, barang ya seperti itu. Jujur lebih banyak kebutuhan sehari-hari, apalagi sebagai seorang istri dan calon ibu kayak kebutuhannya makin besar banget. Kayak dikirain sebelum nikah itu budgetnya gede, tapi ternyata habis nikah lumayan besar lagi. Jadi aku lebih ke kebutuhan sehari-hari. Untuk hobi aku, karena memang hobi aku kan adalah aku menjelajah makanan, aku menjelajah jajanan. Memang goals aku itu ketika aku udah di titik yang aku inginkan, aku pengen banget cobain semua makanan yang aku suka gitu. Lebih ke sehari-hari sih. Kalau untuk hobi jarang banget ya. Soalnya nggak tahu nih mau hobi ngeluarin apa. Soalnya jarang banget. Kalau sehari-hari mungkin ya udah keperluan jajan sehari-hari aja paling gitu. Atau untuk kerja ya.
karena berhubung hobi gue itu kan main game, ya kan, jadi itu sangat-sangat jarang terpenuhi ya, lebih ke kebutuhan sehari-hari. Contohnya jajan dan jajan gitu, tapi lebih ke kebutuhan sehari-hari untuk makan anak sih, bekal. Wah, lebih sering untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kalau hobi spendnya nggak gitu banyak. Karena kebutuhan sehari-hari kan itu berarti ngehidupin gue sama adik gue sama nyokap gue kan. Itu paling gede dan emang paling diutamain. Gitu. Palingan buat kebutuhan sehari-hari sih, kayak buat makan dan jajan doang. Sehari-hari sih, karena aku suka jajan. Untuk sehari-hari ya, karena hobi juga ya, karena kita lihat juga kadang-kadang pengeluaran operasional setiap hari ini lebih diutamakan lah. Kalau tanggungan sendiri nggak ada sih, aku tanggungannya bareng-bareng. Kalau dibilang tanggungan ada sih ada ya, karena aku juga ingin menikah kan, jadi aku ada beberapa tanggungan wajib di belakang aku. Terus orang tua juga merupakan salah satu tanggungan untuk aku, menyenangkan dia, membahagiakan orang tua aku, terus melengkapi goalsnya apa yang dimau juga itu merupakan tanggungan aku. Terus di belakang aku juga ada tanggungan aku harus membayar beberapa tagihan seperti tagihan primer seperti rumah untuk aku tempati nanti bersama suami aku dan anak-anak aku gitu sih. Nggak ada, soalnya aku anak terakhir dan bungsu juga. Udah pasti punya anak itu satu sih, tapi ya lumayan juga. Jadi buat kalian yang ingin menikah dan atau sedang menuju ingin punya anak gitu ya, gue saranin lu lebih menghemat dari sekarang, jangan boros-boros sih. Ada, adik gue 2 tadi yang kuliah sama yang sekolah, terus adik nyokap gue, sama kadang-kadang gue buat orang lain juga suka ngasih sih, buat saudara di kampung gitu suka ngasih. Kebetulan gue nggak punya tanggungan, jadi uang yang masuk dari kerjaan gue itu full buat gue semua. Bukan tanggungan yang berat-berat banget sih, cuma aku emang sering jajanin adik aku, jadi ya itu salah satu tanggungan aku. Kadang-kadang aku kayak ngejanjiin untuk aku kasih segini ke adik-adik aku, jadinya itu lumayan menurut aku tanggungan sih. Ya tanggungan hanya itu sih, istri, anak, hanya itu. Oke, kalau untuk tips itu biasanya kalau gue pribadi itu untuk makan lo harus masak. Sumpah kalau nggak masak terus kita makan di luar terus itu boros banget, parah. Terlebih lo juga harus nyiapin dana darurat. Jadi jangan semua gajinya dipakai buat dikeluarin semua gitu, harus ada yang disimpan. At least 1 juta lo punya uang buat budget darurat. Jadi nanti nggak akan kehabisan. Sama yang tadi kalau ngeluarin buat apapun harus didata juga. Jangan sampai main keluarin aja, pendataannya harus rapih. Di sini aku kasih beberapa tips. Ini untuk perempuan-perempuan di luar sana, termasuk aku yang akan menjalani pernikahan atau ibadah terpanjang. Kita harus mengubah banget mindset kita kalau pernikahan ini hanya dikeluarkan budgetnya oleh laki-laki. Nggak seperti itu ya, kita juga sebagai perempuan itu harus bisa membantu pihak laki-laki. Gimana cara ngaturnya? Yang pertama kita harus bisa menekan pengeluaran yang memang seharusnya bisa dipangkas gitu. Misalkan ada beberapa kebutuhan yang memang nggak terlalu penting, kita harus bisa memangkas itu. Gimana caranya? Kita harus mengubah pikiran kita kalau goals kita itu pernikahan itu harus tercapai gitu sih. Terus menurut aku kita harus menyiapkan dana darurat ya, emergency cost. Itu gunanya adalah untuk ketika kita sewaktu-waktu ada hal yang di luar kemampuan kita bisa menggunakan budget ini untuk mengantisipasi atau sebagai mitigasi dari hal tersebut gitu sih. Lebih ke tahan nafsu ya. Jadi kayak misalnya nih, sebelum gajian tuh lu harus punya planning dulu nih, planning untuk mengatur keuangan. Dan kalau misalnya planning lu sebulan pengen nabung segini ya, minimal lu harus tahan nafsu.
harus tahan nafsu untuk jajan atau untuk keperluan yang nggak penting itu ditahan dulu, mending disimpan dulu untuk nabung atau beli yang lebih penting aja dulu ya, pengeluaran yang lebih tahan nafsu aja sih. Saran pertama itu harus bisa menolak ajakan teman-teman lu yang kalau mau jajan ya, kalau lu seorang ibu yang bekerja di kantor atau ya pokoknya lu pekerja lah gitu ya. Terus yang kedua, kalau bisa lu punya tabungan, sisihan dari berapa persen dari gaji lu itu sisihin ya, paling 1 juta, 1.500.000 lu sisihin tuh. Yang ketiga, sebenarnya boleh kita punya dana darurat, tapi biasanya dana darurat itu bakalan mancing dana yang akan keluar tiba-tiba gitu. Jadi lebih saran dari gue sih yang ketiga ini, jangan bikin dana darurat tapi dana uang yang hilang lah, uang hilang. Jadi lu nggak inget lu punya uang itu padahal lu ada gitu. Tapi bukan tabungan ya, beda lagi gitu. Udah sih itu aja. Tips gue tuh, gue pernah dikasih sama bokap gue kalau misalnya kita kerja wajib punya uang sisihan. Jadi gue tuh ngejalanin prinsip 50, 30, 20. 50 itu untuk kebutuhan sehari-hari, terus 30 itu untuk yang disisihkan, 20-nya untuk yang uang-uang darurat. Misalnya buat ngasih kado atau buat ngasih ke teman yang kayak tiba-tiba ulang tahun gitu kan. Itu harus diterapin 50, 30, 20 atau 40, 50, 10 gitu. Pokoknya kalau bisa tuh paling gede di yang disisihinnya. Karena kadang meskipun kita ngerasa belum perlu banget nih tabungan, tapi pas ada masa-masa darurat tuh itu bakal kepake, dan wajib banget nabung sedikit. Mau cuman cepet, mau cuman 10.000 itu juga udah nabung. Jadi wajib banget nabung, dan jangan sampai tabungan lu lebih kecil daripada jajan lu. Tipsnya sih jangan gampang kegoda sama promo sih. Apalagi kan kalau misalkan lu sering buka ojek online, banyak banget promo, apalagi kayak lagi ada tanggal-tanggal bagus. Saran dari gue sih harus tahan-tahannya sih, sama tahan gaya hidup. Kadang kan walaupun gue jarang kemana-mana, gue kadang masih pengen beli barang-barang yang kalau misalkan lewat di e-commerce dan segala macem, itu harus berani nahan-nahan sih gitu. Sama yang penting yang tadi gue bilang, harus sisain duit lu buat nabung kayak gitu. Menurut gue biar gak over budget, pertama dibudgetin sehari lo mau ngeluarin berapa aja. Dan jangan lupa siapin dana darurat, karena sebenarnya dana darurat tuh penting banget. Jangan sampai loss, karena gue sendiri suka loss kayak dipakai buat jajan. Tapi kalau misalkan udah ada dana darurat, jangan langsung dipakai, bisa buat bulan depan. Jadi kayak tabungan lah gitu, investasi. Oke, baik. Mungkin tip dari saya, bagaimana kita menjaga pengeluaran supaya tetap stabil ya. Yang pertama adalah kita menghitung total pendapatan kita per bulan. Ya bisa dari gaji, bisa juga kita dari usaha-usaha ya, bisnis yang kita lakukan. Nah, itu kita adakan perhitungan total. Kemudian kita mencatat pengeluaran prioritas per bulan. Jadi ada yang memang harus dikeluarkan secara prioritas yang utama. Nah, itu yang kita dahulukan. Kemudian kita juga bisa menjaga rasio utang supaya pengeluaran kita stabil gitu ya. Karena kita nggak mungkin juga membeli suatu barang kemudian akhirnya mengorbankan hal yang lain begitu. Terus juga kita harus bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jika memang itu kebutuhan, maka ya harus diutamakan. Tapi kalau keinginan, jika memang belum cukup waktunya atau belum cukup dananya, ya kita harus tahan dulu gitu loh. Kemudian juga kita harus siapkan dana darurat jika ada hal-hal yang terjadi di luar perencanaan kita, supaya akhirnya kita tidak susah mencari-cari lagi dana itu. Mungkin itu ya. Terima kasih yang sudah nonton. Tunggu kita lagi di next episode. Jadi jangan lupa like juga, komen, sama subscribe. Awas kalau nggak subscribe. Buat kalian yang suka nonton video kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe channel kita, dan nyalain loncengnya buat tahu video-video lain dari kita. Bye-bye. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini. Sampai jumpa next video. See you.